kita ini kan tentang perbukitan, kita ini dijuluki kota seribu bukit. Karena memang di Bandar Lampung ini banyak perbukitan ya. Dan kalau tidak salah, coba nanti bisa dicek lagi, itu Perda itu tentang simbol Bandar Lampung itu kan ada bukitnya itu. Oh iya 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 iya. Itu Bukit Kunyit. Yang di pinggir laut. Yang di Perda kota itu Bukit Kunyit disebutkan di situ. Nanti kita cek ulang ya. Nah, masalahnya sekarang Bukit Kunyitnya udah habis. Jadi lengkuas. Tapi masalahnya Salam Suar. Saudara, saya Sabam Sinaga bersama rekan-rekan saya wartawan senior, Mas Oyo Saroso, Mas Widodo, dalam kira-kira 1 jam ke depan, ngobrol tentang isu-isu yang berada dekat dengan kita, isu perkotaan. Lebih spesifik lagi itu isu perkotaan yang ada di Lampung, khususnya Bandar Lampung. Ada apa dengan Bandar Lampung ini? Sepertinya ini kota gak pernah direncanakan atau seperti apa? Kalau datang hujan lebat, banjir, sampah di mana-mana, pembangunan tak kemana-mana. Nah, yang paling memiriskan buat kita, yang saling menjadi pertanyaan besar. Di tengah kota ini ada satu Tugu Adipura. Masih relevan nggak itu dengan perkotaan di Bandar Lampung ini? Kira-kira cocok nggak? Relevan nggak itu, Mas Oyos? Kalau menurut saya sih ya kurang atau tidak relevan. Sudah tidak relevan lagi. Alasannya? Karena Tugu Adipura itu kan jelas ya. Tugu Adipura itu adalah simbol atau tugu sebagai tanda bahwa kota tersebut adalah kota terbersih. Terbersih. Karena Mas Widodo relevan? Tidak relevan, sangat tidak relevan. Saya juga tidak relevan. Berarti isu ini cocok buat kita bahas ya? Oke, Mas Oyos, coba keluarkan segala macam yang Mas tahu soal relevansi Tugu Adipura itu dengan kondisi kota kita ini. Relevansinya mungkin harus ditarik mundur ya. Dari zaman ketika wali kota Bandar Lampung Pak Herman Naen, sebelum Ibu Eva, yang kebetulan mereka suami istri ya. Pada zaman Pak Herman Naen dulu kita ingat pernah Pak Herman Naen protes karena Bandar Lampung tidak mendapatkan penghargaan Adipura, sampai membawa sampah kalau nggak salah kan dengan truk itu di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, kalau nggak salah seperti itu. Mungkin bisa dicek lagi ya. Kemudian dalam perjalanan selanjutnya sampai Pak Herman Naen berhenti sebagai wali kota, digantikan oleh istrinya, oleh Ibu Eva, dan tetap kondisinya sama. Setiap hujan banjir, dan soal lingkungan menjadi masalah besar di kota kita. Sampah dan lingkungan. Ya, paling real atau paling faktual adalah terakhir. Terakhir itu kan tempat pembuangan akhir Bakung, TPA Bakung ditutup, disegel langsung oleh menteri. Nah, itu masalah hukum di situ ya, ada. Itu menurut saya itu adalah pukulan telak bagi kita, bagi warga Bandar Lampung, terutama bagi wali kota Bandar Lampung. Sehingga kita bisa bersepakat bahwa Tugu Adipura itu sudah tidak relevan lagi dengan kondisi real perkotaan kita. Kira-kira seperti itu. Kita mulai dulu. Ini berarti ada 2 nih. 1 sampah, satu lagi banjir. Dan ini sangat erat kaitannya gitu. Kita mulai dari banjir dulu. Kenapa sih banjir melulu? Agak konyol menurut saya, Mas. Bandar Lampung ini di atas loh, Teluk di bawah. Air mulai dari zaman Nabi Adam itu dari atas ke bawah. Nggak berubah kan? Dari bawah ke atas itu air mancur namanya. Kalau dari atas ke bawah memang begitu kan? Kan mudah kalau sebenarnya dalam pikiran. Tinggal alirkan aja ke bawah. Kok bisa banjir? Ya, karena barangkali, dan ini sudah jelas lah ya, kita itu punya Perda loh, Perda RT RW. Rencana tata ruang itu kita punya, dan itu kan sudah disahkan DPRD dan pemerintah kota. Tahun kapan itu, Mas? Itu sudah lama, biasanya lebih dari 10 tahun silam. Biasanya kan selalu diperbarui biasanya ya, sesuai dengan kondisi masing-masing RT RW itu selalu diperbarui. Ada wilayah zona hijau, ada zona pemukiman dan seterusnya. Sekarang itu sudah nggak jelas lagi mana zona abu-abu semua. Zona abu-abu. Dan itu dari situ awalnya di situ ya, dari hilirnya itu di situ. Nah, kemudian masuklah ke dampaknya yang lain dan akhirnya
muaranya memang muaranya banjir. Banjir itu yang tempo hari beberapa minggu lalu sampai ada korban jiwa ya Mas Ayus. Ada yang terseret arus, bahkan kapal-kapal di pesisir juga terseret arus. Itu sebetulnya dampak terakhir aja dari ruwetnya tata ruang kota kita ini. Makanya sebenarnya sangat tidak relevan sebagai daerah yang pernah meraih Tugu Adipura itu Adipura Kencana lagi. Adipura Kencana itu. Dan itu di pusat kota loh. Di bundaran kalau orang bilang di pusat kota itu pusat kegiatan di situ. Sekarang yang tinggal di situ tinggal gajahnya aja itu. Gajahnya. Yang kencana jadi bencana. Jadi bencana. Kira-kira begitu. Jadi memang yang tugunya itu memang masih ada, Tugu Adipura. Cuman yang tinggal tersisa itu hanya kenangan masa lalu. Kenangan masa lalu, dan kalau untuk kenangan masa kini ya tinggal gajahnya yang main bola itu. Terus Mas Oyos gimana? Ya kalau menurut saya sumber awalnya adalah melanjutkan Mas Fit tadi ya, soal RT RW ini kan memang sangat tidak jelas ya. Misalnya kita punya daerah resapan air, sumber resapan air. Catchment area. Ya, catchment area itu beberapa tempat, misalnya daerah yang lebih atas tentu saja ya, misalnya adalah di Taman Bukit Pangga itu juga sudah habis. Terus kemudian Bukit Rasuna Said itu juga sudah habis dan berganti menjadi perumahan elit. Bukit-bukit, ada belasan bukit di Bandar Lampung ini. Gunung Betung yang bawahnya itu. Ya, dan itu Gunung Betung, ya Gunung Betung. Tapi kan Gunung Betung masih relatif bagus lah. Tapi kalau di sekitar Gunung Betung, bukit kan sudah habis. Ada beberapa bukit dan itu sudah berubah menjadi perumahan. Tinggal satu bukit, yaitu Bukit Kemiling. Bukit Kemiling terutama yang di Beringin Raya ya. Ada Bukit Kemiling yang sudah hampir habis, itu menjadi kompleks perumahan juga. Terus ada Bukit Kunyit itu juga sudah habis juga. Nah, yang paling nyata adalah hutan kota. Oh, yang Soekarno-Hatta ya? Ya, hutan kota itu kan juga sudah berubah tuh kan peruntukannya kan. Dan itu katanya sudah habis juga kan. Tanaman-tanaman tumbuh yang ada di situ, pohon-pohonnya kan sudah habis dibabat. Mungkin ada ya, tapi itu sudah tidak layak sebagai hutan kota lagi. Dan itu juga menjadi salah satu sumber banjir kan, itu yang pertama. Yang kedua adalah juga masalah saluran air. Yeah. Kota bisa membangun jalan, memperbaiki jalan, tetapi saluran air tidak dibenahi. Pernah memang Wali Kota Bandar Lampung, Ibu Eva, ketika kemarin pertama kali menjabat, jadi 5 tahun pertama, ada bersih-bersih sungai. Sungai Balau dibersihkan, dicat intinya tebingnya dengan ornamen, dengan lukisan warna-warni. Setiap bulan juga Wali Kota juga meninjau bagaimana pengerukan sedimentasi sungai. Tapi kan itu hanya, kalau nggak salah hanya 1 tahun. Setelah itu juga hilang lagi kan? Nggak pernah lagi. Ketika aktif Ibu Wali Kota itu meninjau, melakukan pengerukan, kayaknya nggak pernah ada banjir yang begitu fatal ya? Sepertinya tidak. Ada sih, beberapa, bahkan di daerah protokol kan masih banjir. Karena memang saluran irigasi yang ada di sisi kanan jalan itu terlalu kecil dan tidak mampu menampung luapan air yang turun ke aspal. Dan itu kan juga berpeluang untuk merusak aspal kan. Terus kemudian yang di Jalan Kartini kan selalu banjir. Kenapa? Ya di situ kan ada sungai. Oh, yang di belah Kaliawi ya? Ada sungai kan. Sungai itu juga lumayan fungsional juga kalau memang fungsinya betul. Tapi kan garis sempatan sungai kan itu sudah terganjal atau terganggu oleh bangunan baru kan. Ada hotel di situ kan. Itu juga menjadi masalah juga. Saya pikir kompleks lah persoalan lingkungan atau persoalan tata kota kita ini. Jadi soal itu tadi irigasi, saluran air, ada pengendapan, kemudian catchment area atau daerah tangkapan air sudah mulai krok gitulah ya, yang sudah difungsikan, alih fungsi gitu ya. Kemudian persoalan sampah dan sebagainya ini semua bermuara pada
Mengecilnya saluran air, kemudian semakin dangkal saluran sungai yang ada, kemudian ditambah lagi sampah menjadi mampet, otomatis kalau hujan deras jadi banjir. Itu kan persoalan yang sebenarnya udah ketahuan. Atau masih banyak lagi nggak? Atau ada lagi nggak persoalan yang lain, Mas, penyebabnya? Ya, soal alih fungsi lahan itu yang paling utama ya, saya nyambung tadi Mas Ayos tadi, kita ini kan tentang perbukitan, kita ini dijuluki kota 1000 bukit. Karena memang di Bandar Lampung ini banyak perbukitan ya. Dan kalau tidak salah, coba nanti bisa dicek lagi, itu Perda itu tentang simbol Bandar Lampung itu kan ada bukitnya itu. Oh iya. Itu Bukit Kunyit. Yang di pinggir laut. Yang di Perda kota itu Bukit Kunyit disebutkan di situ. Nanti kita cek ulang ya. Nah, masalahnya sekarang Bukit Kunyitnya udah habis. Jadi lengkuas. Tapi masalahnya memang soal bukit ini ya, ada masalah juga. Dan masalahnya susah diatasi. Kenapa? Bukit di Bandar Lampung ini selama ini statusnya adalah punya pribadi. Cobalah kita cek ulang. Apakah pemerintah kota bisa menghentikan itu pengurusan Bukit Kunyit? Tidak bisa. Karena itu diklaim sebagai bukit punya perorangan. Demikian juga dengan bukit-bukit lain. Ada hak miliknya. Ada hak miliknya. Kalau itu diperjelas saja, mungkin bisa. Tapi gini loh, Mas. Dalam pemikiran saya, dalam konteks bernegara, negara itu diberikan semua, Mas. Wewenang hak, bahkan atas nama negara bisa hukum mati orang loh, eksekusi. Itu kan sampai seperti itu. Masa kalau ini kepentingan kota nggak bisa? Bila perlu dibeli, kalau memang itu. Boleh nggak? Ya boleh dong. Ini boleh. Jangan lagi lihat ke belakang misalnya. Ya udah punya saya hak milik, boleh kok. Ya itu artinya pemerintah kota atau pemimpin daerahnya tidak kuat. Tidak kuat karena dia tidak bisa mengatasi hal-hal yang semestinya itu kan hal yang remeh gitu. Hal yang sebenarnya bisa diatasi. Kalau soal hak milik yang sebetulnya bisa kita perdebatkan atau bisa dikuasai oleh kota sendiri tidak bisa dikuasai, bagaimana dia bisa membangun itu. Itu juga termasuk kaitannya dengan pelanggaran zonasi. Yang menurut saya itu juga dalam tanda petik itu pasti disetujui juga oleh pemerintah kota. Contohnya apa? Yang paling real adalah hotel. Hotel, pendirian hotel baru, pendirian pusat perbelanjaan baru. Kita anggap banyaknya pusat perbelanjaan yang seperti menumpuk kan. Dalam radius kurang dari 2-3 kilo sudah ada pusat perbelanjaan baru. Ada hotel. Bahkan hotel sekarang tidak hanya di pusat kota. Hotel sudah masuk ke dalam, bisa dikatakan gang lah, bukan jalan utama. Di perkampungan penduduk menjadi hotel. Itu kan pasti itu melanggar zonasi atau melanggar RT RW. Oke. Saya dapat pemikiran begini. Dari sini saya udah terlalu ruwet sebenarnya. Kenapa tidak kita lakukan audit saja? Atau pemerintah ambil langkah audit? Apapun namanya, mengatasi persoalan. Kita nggak ahlinya. Ada yang ahli soal itu, serahkan pada ahli. Dia audit persoalan di kota ini yang menyangkut soal lingkungan, sampah, banjir, dan yang tadi itu ya. Kenapa nggak diaudit? Misal begini. Luas lahan kita di Bandar Lampung ini seberapa luas? Berapa sungai? Berapa daya tampung sungai? Lalu saluran-saluran irigasi, saluran selokan segala macam. Kalau memang tanah kita, daya serap tanah terhadap air sudah nggak kuat lagi, lalu sungai-sungai kita sudah menyempit dan pendangkalan sebagainya, tidak mampu lagi menampung air, tidak mampu lagi dan segala macam, apa yang harus dilakukan? Kan begitu. Nah, ini pernah nggak diaudit? Saya kira jalan paling tepat kita audit aja dulu. Kita tidak mengarah, kalau toh nanti ada pelanggaran hukum di sana, yaitu pelanggaran hukum selesaikan secara hukum. Tapi mengatasi persoalan banjir, apalagi karena sampah. Bayangkan itu, saya masih ingat beberapa tahun lalu, di sekitar Rumah Sakit Umum Abdul Muluk, itu suka banjir. Tinggi pula banjirnya? Tinggi pula banjirnya. Itu di atas, laut di bawah, Mas. Kalau di daerah Wailunik, panjang memang di pinggir laut, apalagi kalau sore hari pasang naik, dari atas datang hujan, ya udah naik otomatis. Itu memang alamnya seperti itu, tambah penumpukan sampah. Lalu yang di atas, Mas, yang mestinya ya air ke bawah, bisa banjir di atas hanya karena urusan penumpukan sampah. Nah, kenapa tidak diaudit menurut Mas? Ya,
harusnya ada audit lingkungan, jadi supaya semua pihak, terutama si eksekutif ini tidak sembarangan saja, sembarangan membangun ini, membangun itu, tapi tanpa disertai AMDAL. Bang Sabam percaya nggak hotel yang tiba-tiba berdiri itu pakai AMDAL lengkap? Kira-kira seperti itulah. Percaya tidak percaya, saya melihat fakta begini. Kalau ada dibangun di satu tempat, itu hotel ke, atau rumah ke, atau rumah makan, atau apalah yang bisnis, segala macam. Dan ketika terjadi, misalnya, kemacetan lalu lintas yang luar biasa, dan kalau hujan, atau ini bagaimana, dan banjir segala macam, berarti nggak lolos dong. Analisis mengenai dampak lingkungan kan itu AMDAL. Kalau itu terjadi, saya mau pertanyakan AMDALnya. Iya, tapi persoalannya juga kadang bahkan di dalam banyak kasus pemerintah daerah itu pokoknya sebanyak-banyaknya investor masuk secara ekonomi oke. Untuk secara instan mungkin oke, tapi untuk jangka panjang ya lingkungan yang akan menghukum. Jadi yang menghukum kita itu lingkungan. Jadi bisa dikatakan bahwa banjir untuk di Bandar Lampung ini, banjir ya misalnya, itu sebuah hukuman sebetulnya. Saya nggak mengatakan itu azab, nggak mengatakan itu cobaan atau ujian. Dan ini bukan khotbah ya? Bukan khotbah, itu hukuman. Karena alam punya cara sendiri untuk menghukum manusia, dan seperti itulah hukumannya. Dan celakanya yang mendapat menjadi korban yang dihukum ini adalah masyarakat kecil, itu kira-kira begitu. Dan perlu audit lingkungan itu perlu. Oh, kita punya banyak kok. Untuk misalnya kalau mau konsultasi, kita punya perguruan tinggi atau Iya akademisi, dong. Unila. Serahkan ahlinya. Serahkan ahlinya. ITERA juga banyak. Ya, kalau memang di sini kurang dianggap kurang mumpuni, kita sewa ITB atau sewa dari mana. Tapi di Lampung juga udah cukup sih sebetulnya. Tapi nggak pernah dilakukan. Tidak ada kemauan lah. Kalau menurut saya tidak ada kemauan. Karena soal audit itu kan ya, kita sebenarnya sudah punya loh master hasil penelitiannya, dan salah satunya kan itu sudah mungkin lebih dari 25 tahun ya. Bisa dicek lagi lah. Jadi ada riset atau blueprint tentang penataan sungai di Lampung, di Bandar Lampung. Bagaimana caranya agar sungai itu tetap tetap bisa berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan banjir. Itu sudah ada tuh hasil risetnya. Tapi kan itu tidak pernah, mungkin tidak diimplementasikan, atau diimplementasikan pada saat ketika wali kota ketika itu menjabat kan. Kalau 30 tahun yang lalu mungkin wali kotanya masih Pak Nurdin Muhayyad. Ya, mungkin Pak Nurdin Muhayyad ya. Itu kan mestinya itu menjadi patokan lah ya, patokan. Dan itu kalau mau kita audit, itu bisa mulai ditarik dari sana. Kalau audit terkait dengan sampah itu kan sudah, buktinya dengan penutupan TPA Bakung. Mungkin kalau diaudit terkait dengan penataan sungai, penataan drainase, mungkin juga bisa termasuk zonasi. Jadi RT RW kita mestinya juga selalu dikoreksi atau selalu ada penilaian atau penelitian ulang yang melibatkan masyarakat. Nah, persoalan selama ini juga masyarakat nggak peduli sih kalau menurut saya. Siapa sih yang peduli terhadap RT RW kita? Siapa yang peduli terhadap ketika misalkan hutan kota itu beralih fungsi, berubah peruntukannya? Ketika sungai-sungai itu menyempit misalnya, ketika misalkan jalan selalu banjir karena tidak ada drainase di sisi kanan kiri jalan itu menyempit misalkan, kan nyaris tidak ada. Masyarakat itu mengeluh atau teriak ketika mereka mendapatkan bencana. Tapi saya nggak setuju, Mas. Masyarakat itu ya termasuk kita. Apakah iya masyarakat berani menentang hal-hal yang menjadi peraturan dan diberitahu itu salah dan itu berbahaya buat dia? Saya kira ini karena ketidakjelasan, Mas. Kalau daerah ini misalnya tidak boleh berdiri bangunan dan siapapun, mau keluarga siapapun dan sebagainya, mau kayanya kayak apapun, dikawal pemerintah, eksekutif,
terutama wakil rakyat, Mas. Ya, tapi kalau masyarakat dalam pengertian umum memang tidak berani. Tapi kalau masyarakat dalam pengertian mereka yang punya punya uang atau mereka punya punya modal, punya modal untuk mendirikan hotel, untuk mendirikan bangunan yang misalkan pusat perbelanjaan, kan tentu juga berbeda kastanya atau kelasnya kan. Pasti mereka punya berani dan punya bargain dengan pemerintah daerah kan, seperti itu. Bahkan yang modal-modal beginilah yang dipelihara dalam tanda petik menjadi mitra yang bagus atau mitra strategis bagi pemerintah daerah kan begitu. Nggak boleh dong dalam konteks. Ya tadi faktanya bangunan yang menurut kita itu aneh karena melanggar zonasi atau melanggar RT RW kita tetap ada kan. Faktanya kan seperti itu. Wakil rakyat kita, anggota DPR di Bandar Lampung itu nggak ngapa-ngapain juga. Ya mungkin ngapa-ngapain lah. Gimana Mas? Jangan-jangan mereka itu tidur aja dilihat atau mereka dapat bagian. Kalau saya sih curiga mereka bermain mata juga. Tapi mereka juga kalau kita perhatikan ya memang sempat sih ketika misalkan ada bangunan hotel yang melanggar ketika proses membangun itu dicurigai atau diduga melanggar AMDAL, melanggar garis jembatan sungai, ya mereka ikut bersuara juga. Tapi akhirnya kan suara itu redup kan, kemudian menghilang. Dan akhirnya bangunan hotel itu kan akhirnya berdiri kan. Dan tidak ada perubahan. Kan tidak ada perubahan kan. Artinya AMDAL itu dianggap hanya sekedar selembar ya, surat saja. Kita juga tidak pernah membaca isi AMDAL itu seperti apa kan, AMDAL mereka itu kan. Tapi begini loh Mas, lewat suar ini, saudara, lewat suar ini, ke depan ini harus ada penataan yang betul-betul. Di Sumatera, Bandar Lampung, peringkat ketiga saya coba searching, setelah Medan, Palembang, dan Bandar Lampung. Ketiga terbesar ya? Terbesar. Kalau lihat jumlah penduduknya, ini masuk kategori kota metropolitan. Tapi kok kayak gini? Ke depan tidak bisa lagi ditawar-tawar. Ini bukan hanya sekedar peringkat atau segala macam, menyangkut hajat hidup orang di Bandar Lampung ini. Harus jelas tata ruangnya, penataan kotanya, mengatasi banjir, sampah dan sebagainya. Biar pantas disebut kota metropolitan. Audit ini bukan hanya untuk mencari kesalahan di mana. Bukan hanya mencari siapa yang salah di sini, tetapi biar jelas ini arah kota ini kemana. Saya kira di berbagai kota, jangankan di Indonesia, di berbagai kota di dunia, di belahan bumi ini, kalau itu jelas penataannya, arahnya kemana, standar hidup orang di sini seperti apa, saya kira investor dan segala macam itu akan datang. Dan orang berlomba-lomba mau tinggal di sini. Saya kebetulan tinggal di daerah di pinggiran kota, Mas. Berdekatan dengan Polda Itera. Polda dan Itera itu saya ingat betul. Itu dulu kebun karet. Warga masyarakat di daerah Korpri Jaya, kemudian Sukarame lah. Sebelum Golf itu, dulu sawah dan sebagainya. Ketika dibangun Polda, ketika dibangun Itera, selokannya tahu nggak Mas? Di belakang Polda itu. Nggak lebih dari setengah meter. Jangan-jangan nggak sampai. Setengah meter. Dangkalnya nggak tahu, nggak pernah dikorek. Jalannya sempit. Setelah muncul Itera, di situ ada kampus Itera, UIN, ada SMA 12 ya, dan sebagainya. Tumbuh kos-kosan. Kos-kosan di mana? Kos-kosan adalah di tanah-tanah, di lahan-lahan yang tadinya itu sawah. Tadinya air mengalir ke sana. Ya. Dibangun kos-kosan, lalu air kemana? Ya ke jalan. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Yang dibangun saya lihat di kota itu, di ujung itu apa? Gapura segede gaban. Nggak ada manfaatnya buat rakyat desa. Bukannya selokannya diperbaiki siringnya. 5 tahun, 10 tahun ke depan, ini sudah terasa kalau hujan deras pasti banjir jalan di situ, ruas jalan banjir. 5 tahun, 10 tahun ke depan, itu kalau tumbuh lagi terus kos-kosan, rumah kos, karena menguntungkan kan buat pemilik kos, belum tentu warga sekitar yang punya. Itu tenggelam. Dan pasti akan tumbuh dan... Pasti. Loh, ini tuntutan pasar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak dibangun itu tol, pintu tol dari arah Itera ke Polda ke arah Polsek Sukarame dan masuk ke Korpri Riyakudu, mulai tahun 2018, saya ingat betul 2018, sampai sekarang perempatan Jalan Riyakudu dan Jalan Pangeran Senopati itu dipalangi pembatas jalan itu. Lalu lintasnya hanya gitu doang. 2018 sampai sekarang udah berapa tahun tuh Mas? 6? Udah hampir 7 tahun. Apa nggak dibuat? Kenapa nggak dibuat itu traffic light? Masa gitu ngurusin kota? Hanya gitu doang? Nah itu menurut saya ini perlu diaudit, harus satu gerak. Mengurusi sampah,
mengurusi banjir, lalu lintas, dan sebagainya. Menurut saya. Memang harus seperti itu. Dan itu dibuka dong, Mas. Dibuka, kasih tahu ke masyarakat, ini loh kota kita. Begini, ini daerah peruntukan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jangan ada yang melanggar, siapapun. Kalau melanggar, proses. Gitu dong. Ya, masalah sampai hari ini juga, saya juga masih belum jelas ya. Wali kota kita itu akan membawa Panjang Lambung ke arah mana? Gitu loh. Maksudnya bagaimana dia akan menata kota. Selama ini kan yang kita tahu, terkait dengan banjir aja misalkan. Yang menjadi olok-olok atau menjadi lelucon itu kan ketika banjir terjadi atau sebelumnya, ketika kasus banjir sebelumnya, wali kota kan akan berpikir bagaimana cara agar meluruskan sungai kan atau membelokkan sungai kan, agar air sungai itu bisa berbelok gitu kan. Makanya ketika banjir kemarin dan wali kota tidak muncul ke publik itu kan menjadi hal yang lucu. Sampai muncullah olok-olok, wah jangan-jangan ibu wali kota sedang berpikir bagaimana caranya membelokkan air atau bagaimana cara meluruskan sungai kan, seperti itu. Nah, saya ingin mengatakan bahwa bagaimanapun wali kota itu adalah seorang komandan, seorang pemimpin, seorang nahkoda yang akan membawa kapal kita itu akan pergi kemana, akan menuju kemana gitu. Itu arahnya harus jelas dan itu tidak bisa. Selama ini kan wali kota kalau ditanya wartawan selalu insya Allah kebersamaan kita pasti sukses. Cobalah selama 5 tahun kan kita selalu itu yang kita dengarkan. Nah, 5 tahun ke depan kita nggak bisa lagi mendengar hal yang semacam itu. Insya Allah semuanya seolah-olah diserahkan kepada Allah, diserahkan kepada yang di atas. Itu tidak bisa. Itu satu hal. Hal yang lain yang terpenting menurut saya adalah bahwa membangun kota itu tidak bisa berdasarkan keinginan atau kemauan wali kota. Harus berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan itu apa? Yang paling real misalkan jalan rusak, drainase nggak beres, sedimentasi sungai itu menjadi masalah, penyempitan sungai juga menjadi persoalan. Yang dibangun justru adalah jembatan penyeberangan orang atau JPO Sikir Milenial yang menghubungkan antara Pemkot Bandar Lampung, kantor Pemkot dengan Masjid Al-Furqon. Itu kan sangat lucu. Saya ketawa dulu, Mas. Iya. Ini urusan banjir, kok yang dibangun dari atas, maksudnya air lewat atas. Gitu. Orang itu JPO. Ya, orang. JPO, dan lucunya JPO ini hanya untuk 2 hal. Formalnya tujuannya adalah 2 hal. Pertama adalah biar karyawan atau pegawai Pemkot itu lancar atau selamat ketika ingin sholat di Masjid Al-Furqon. Berarti hanya hari Jumat dong yang dipakai? Ya mungkin saja, mungkin juga sholat 5 waktu, sediakan 2 kali kan, zuhur dan asar. Tapi kan itu juga perlu dicek, apakah setiap zuhur dan asar seluruh karyawan Pemkot itu sholat di Masjid Al-Furqon. Terus jumlah karyawan Pemkot itu berapa? Itu satu hal. Yang kedua tujuannya adalah untuk apa? Untuk memfasilitasi para generasi milenial untuk swafoto. Biar bisa swafoto di situ, sehingga JPO itu dinamakan JPO Sikir Milenial. Dan yang paling heboh lagi, mungkin banyak yang tidak tahu ya, dananya berapa? 20 M, ya, 20 miliar. Besar sekali. Ya menurut saya besar. Kalau untuk bersihkan selokan, irigasi, sangat cukup itu. Ya, itu tapi sangat cukup. Kalau tujuannya untuk beribadah itu bagus ya. Tujuan religius ya Bang ya, namanya. Tujuan religius itu bagus. Iya sih, saya bukan orang religius. Itu tujuannya religius, supaya banyak pegawai Pemda yang kelak ketika sudah tiba saatnya kelak masuk surga, kira-kira gitu. Itu tujuan religiusnya gitu. Kalau tujuan milenialnya ya mungkin ingin menjaring pemilih milenial, kan bisa lihat laut itu dari udah pernah ke situ. Saya sudah. Dari atas tuh bisa swafoto bisa lihat laut. Nggak tahu lautnya kalau banjir, kebanjiran itunya, pesisirnya. Jadi laut itu hanya dari jauhnya, hanya latar belakang. Tapi tidak menyelesaikan persoalan orang-orang yang tinggal di pinggir laut. Dan saya kira begini ya, untuk sampah ya, khususnya untuk sampah ini. Ini kita lihat aja lah mobil truk-truk sampah itu. Ya ampun, saya ngelihat baknya aja sampai sudah mau patah, sampai
Sampah itu bukan bertebaran. bak, tapi juga roda mobil juga banyak sudah kotak itu. Itu ada dinasnya kan? Iya, tapi mungkin sekarang udah Dinas diperbaiki. kebersihan. Beberapa bulan lalu masih botak itu. Banyak yang botak itu namanya mobil pengangkut sampah itu. Ya agak ngebuang lah. Banyak agak ngebuang dikit gitu. Apa wali kotanya nggak begitu penting masalah kebersihan ini, kota ini, banjir? Ya faktanya begitu. Tapi gini Mas, tadi Mas Oyo sempat sampaikan, TPA Bakung, tempat pembuangan akhir di Bakung, itu bermasalah. Ya. Sekarang sampah-sampah kota ini dibuang kemana? Sampai proses hukum atau administrasi terkait dengan penyegelan itu selesai, masih dibuang ke sana. Yang menjadi persoalan itu kan, yang dipersoalkan, yang menjadi masalah dan menjadi penyebab TPA itu disegel itu kan sampah-sampah yang belum diolah, sampah-sampah yang masih benar-benar sampah dari rumah tangga langsung dibuang ke sana. Dan itulah yang kemudian menimbulkan pencemaran lingkungan. Itu loh. Jadi ya sementara masih dibuang ke sana. Jadi meskipun disegel bukan berarti ditutup 100% sampah tidak boleh masuk ke sana. Lewat jalan lain atau gimana? Ya tetap dibuang ke sana. Ini menurut saya hanyalah semacam shock terapi kepada pemerintah kota bahwa kamu tidak bekerja dengan baik. Tapi kan persoalan bukan di situ. Persoalan itu adalah ya seperti yang dikatakan tadi, saya sepakat kalau audit lingkungan itu dilakukan secara menyeluruh terkait dengan persoalan sampah, persoalan banjir, persoalan zonasi pembangunan misalkan terkait dengan RT RW seperti itu. Harus ada audit secara menyeluruh. Dan itu bisa melibatkan banyak ya sumber daya kita, ada Unila, ada ITERA. Saya pikir sumber daya kita tuh banyak dan kita bisa mereview dari yang sudah data riset yang ada, tinggal diperbarui saja. Saya yakin bisa dilakukan itu banyak oleh pemerintah kota. Masalahnya mau atau tidak, itu aja. Saya kira ini pekerjaan besar loh. Ini serius, persoalan sangat serius. Kita punya pemerintah, anggarannya cukup besar, dan segala macam aparaturnya, punya dinas. Kita punya anggota DPRD, punya DPRD. Dua persoalan ini masa nggak bisa diselesaikan? Ya. Dan yang menjadi korban adalah selalu masyarakat kecil, masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, yang di dataran rendah. Kalau yang gajinya besar atau penghasilan itu aman. Ini persoalan besar di kota ini. Makanya relevan dengan pertanyaan di pertama tadi, Tugu Adipura itu adalah simbol kota itu bersih, bebas dari banjir. Oke lah, soal transportasi walaupun elemennya masuk ke sana, kita inikan dulu deh. Nanti kita terlalu jauh kalau ke sana. Sampah, banjir, penataan lingkungan. Kalau ini tidak beres, ini pekerjaan besar, Mas. Ini dengan penduduk sekarang di Bandar Lampung itu 1 juta lebih. Tambah terus orang. Tambah terus orang. Di sisi lain, kalau akhir pekan kita lebih banyak lagi karena banyak turis kan, pendatang yang dari Sumatera Selatan, dari Pulau Jawa segala macam, kan gitu kan. Bagaimana? Kalau ini tidak beres, saya kira tinggal menunggu waktu saja. Kira-kira perlu itulah betul yang disampaikan Bang Sabam tadi. Tinggal menunggu waktu aja kita tuh suatu ketika mungkin banjir atau apa di Bandar Lampung ini bencana itu bakal lebih dahsyat, Karena itu perlulah ya namanya DPRD itu seperti dikatakan Bang Sabam tadi, ya bunyi lah gitu. Jangan cuman karena mereka adalah pengusung dari wali kota selama pilkada, kemudian terus apa yang dilakukan oleh wali kota kemudian nggak dia papain, nggak ada bunyinya. Misalnya ada salah ya salah dong. Ya katakan salah. Panggil. Parlemen itu kan ngobrol, parler kalau nggak salah dari bahasa Perancis ya. Iya, parler ya. Panggil, ngobrol. Ingatkan, bila perlu ambil lidi, cambuk. Nah, biar jalan, biar lari gitu loh maksudnya. Itu perlulah DPRD misalnya juga dalam penyusunan anggaran di dalam fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, terutama didahulukanlah, diprioritaskan. Mana sih yang prioritas, mana yang anggaran tidak prioritas misalnya,
itu dilihat-lihat lagi lah, dicek-cek ulang, jangan semua kemudian disetujui, oke, ACC, Dapat duit. oke, dapat duit, dapat honor rapat, dapat dan apa tunjangan, terus selesai semuanya. Ya dilihat-lihat lagi lah, misalnya kan gini, penutupan TPA Bakung itu kan disegel. Yang nyegel Kementerian Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Dan wali kotanya bahkan kaget, loh ada salah apa kok kami disegel? Nggak tahu dia salahnya. Dia nggak tahu. Atau pura-pura nggak tahu kalimat. Enggak, sebenarnya kaget. Dalam waktu meninjau di lokasi itu, loh kami sendiri nggak tahu. Artinya kalau sudah disegel, itu sudah masuk, kalau saya nggak keliru, ini sudah masuk tahap penyidikan. Dan kalau penyidikan, Ada kemungkinan ada tersangka. ada tersangka. Berarti menyangkut Atas- kejahatan lingkungan dong. Ya, kira-kira kasusnya kasus kejahatan lingkungan dan wali kota nggak tahu itu gitu loh. Padahal itu sudah langsung dari ke Kementerian Lingkungan Hidup langsung ya. Ini serius loh Mas persoalannya. Sangat serius ini. Kalau sampai kejahatan lingkungan di penyidikan itu, ini betul-betul harus dikawal. Saya minta saudara, semua pers di Lampung ini yang mengaku pers, anggota dewan, kawal. Masalah lingkungan, banjir, Bandar Lampung ini tinggal jadi bom waktu. Bencana akan lebih besar kalau tidak diberesin ini. Ini persoalan sangat serius. Banjir itu, lah kalau hujan datang, sampah menumpuk, udah pasti. Kalau tidak diatasi, sudah. Sampai kapanpun terus dan akan menumpuk, menjadi korban selalu rakyat. Itu baru persoalan urusan banjir, Mas. Belum yang lain-lain. Sampah, dua-duanya ini. Kalau tidak diatasi, udah kelar deh. Ya, soal sampah itu juga ada yang lucu sebenarnya. Ini terkait kan kita sebagai daerah yang sedang menggalakkan wisata kan. Dan faktanya wisata kita tuh lumayan maju loh. Dan kita harus berterima kasih kepada para sedulur dari Palembang, dari Sumatera Selatan, yang setiap minggu rajin berwisata ke Lampung, tapi khususnya nginepnya kan di Bandar Lampung. Selalu ramai tuh setiap akhir pekan. Apa nggak malu tuh misalkan jalan rusak, terus sampah di mana-mana. Bisa dikatakan di mana-mana karena apa? Karena saya secara faktual mergokin. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, misalnya di Jalan Dewi Sartika itu ada sekolah ya, ada sekolah juga ada kayak nggak salah motel atau hotel yang tidak ada pelangnya di situ di Jalan Dewi Sartika, Jalan Mutia bukan Jalan Mutia. Di situ harus tumpukan sampah. Terus nggak lama, Itu kan nggak jauh dari kantor wali kota. betul. Terus belum lama ini juga ketika saya mau ke UIN lewat bypass di gerbang dekat gerbang kota, dekat tugu apa? Masuk wilayah Bandar Lampung masih ya. Itu harus tumpukan sampah di pinggir jalan, bayangin aja. Tumpukan sampah lumayan banyak di pinggir jalan. Apa nggak malu kita sebagai kota metropolitan, tapi wajah kita sedemikian buruk itu kan? Wajahnya itu yang belepotan. kelihatan. Kalau tidak ada banjir, itu kita sudah direpotkan atau sudah dibuat malu dengan soal penanganan sampah di depan mata kita yang tidak dikelola dengan baik. Ya, itulah tadi, ya dipilah-pilah lah. Prioritas anggaran itu dilihat-lihat dulu, jangan asal semaunya aja, asal sesuai dengan keinginan Pemda, kemudian DPRD juga setuju ya, Mas Oyos ya, kira-kira begitu kan. Apalagi ya itu lagi yang religius tadi bukan hanya jembatan milenial itu aja, JPO milenial itu aja kan, ada juga misalnya untuk umroh gratis. Itu jelas untuk religius, populis religius kalau saya menyebutnya. Populis religius. Tapi religius ya ada dampaknya sih. Dampaknya bagi penerima manfaat orang yang diberangkatkan umroh. Tapi dampak pada masyarakat umum apa? Kan tidak ada. Tapi untuk memenuhi standar bahwa Bandar Lampung adalah kota religius, iya. Salah satu indikatornya adalah sering memberangkatkan umroh. Tapi kan itu sejak lama kan itu dikritik kan. Itu kan sebetulnya copy paste dari yang dulu pernah dilakukan oleh, sampai sekarang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, umroh. Padahal menurut saya nilai religiusnya itu urusan elektoral sebenarnya iya, biasa. ya sebetulnya untuk dalam rangka
menggait suara atau mendapatkan dukungan lah. Tinggalkanlah soal-soal yang seperti Mestinya itu. Udah seperti nggak masanya lagi. Jadi persoalan sampah ini luar biasa ternyata, erat kaitannya dengan banjir. Tetapi yang paling penting, kalau kita dari obrolan kita ini, political will. Bukan hanya pemerintah daerahnya, eksekutifnya, legislatif. Masyarakat, saya kira kalau tegas, dan ada teladan. Pemimpin itu kan harus teladan. Kalau ada teladan dan dia sungguh-sungguh melaksanakan itu, masyarakat pasti ikut. Muaranya sudah jelas, banjir. Tidak ada keseriusan menangani irigasi saluran air, pengelolaan sampah, ya. Kemudian anggaran yang dipakai, tidak ada prioritas untuk penanganan sampah ini. Nah, kalau sampai terus-menerus seperti ini, saya pikir Tugu itu, simbol-simbol Adipura itu sudah lupakan. Cari yang lain, ya. Dan pertanyaannya atau masalahnya adalah yang lain itu apa yang menjadi simbol atau yang layak menjadi identitas Banja Lampung? Apa? Ya kota sampah, Mas. Kota banjir. Loh, faktanya itu. Ada lagi. Apa? Kota Ruko. Oh. Bayangkan, hampir seluruh daerah kawasan jalan protokol itu penuh dengan ruko. Tetapi itu nggak direncanakan pemerintah, toh? Tidak direncanakan pemerintah, itu tumbuh sendiri. Berarti tapi maksud saya, kalau kita perhatikan, ruko itu bentuknya selalu sama. Seperti kotak kan, kalau ruko kan seperti kotak tuh. Seperti kubus ya, kubus yang tinggi itu kan. Kalau kita lihat dari atas mungkin kan akan sama itu. Apa artinya itu, Mas? Ya artinya tidak ada istilah pengendalian, tidak ada upaya untuk bagaimana caranya supaya pemerintah daerah itu ya harusnya menjadi dirijen dong. Kita akan membentuk kota ini dengan identitas yang kuat apa misalnya? Harusnya ada lah. Tapi apa? Ruko itu juga sumber pemasukan loh. Iya. Misalnya apa? Tapi itu kan masalah juga. Itu kan kalau di Ruko itu ada simbol apa memanjang garis. Oh ini. Itu bayar itu. Oh proyek lagi. Itu bayar yang Siger ya? Siger. Iya, Siger. Siger yang di depan ruko itu. Ya. Itu bayar itu. Itu sudah lama itu. Itu juga dipersoalkan juga. Oh, jadi itu hanya bayar. Artinya tidak langsung menyentuh pada kebutuhan. Belum tentu yang punya ruko mau loh sebenarnya. Tapi karena biar keluar izin atau apa segala macam itu ya. Mungkin itu untuk penanda atau memperkuat identitas bahwa kita adalah Lampung yang punya Siger. Mungkin itu. Tapi menurut saya untuk membangun sebuah kota tidak cukup dengan itu. Tinggalkanlah yang gimmick-gimmick yang nggak penting-penting itu, ya. Mestinya apa gitu lah. Dan masalahnya di belakang ruko itu ada apa? Dulu kita pernah ngobrol ya, Bang, panjang lebar, bahwa Bandar Lampung ini kota ruko. Terus lantas ada apa sih di belakang ruko itu? Apakah semua bangunan yang lengkap, bangunan mewah, atau jangan-jangan di situ banyak gelandangan, pengemis atau apa, mereka bersembunyi di ruko. Enggak, yang pasti di belakang ruko adalah tetap rumah penduduk yang tetap dengan status sosial mungkin dengan tingkat perekonomian juga masih sama dari dulu sampai sekarang gitu loh. Jadi kalau misalkan kita nggak usah bangga kalau misalkan kota kita itu tambah tertata rapi karena banyak ruko, tapi kita belum melihat di belakangnya itu ada apa. Bagaimana misalkan apakah dengan pembangunan ruko itu masyarakat itu terungkit perekonomiannya atau dengan adanya ruko itu tidak menyebabkan masalah sosial misalkan selokan macet, banjir, macet dan lain-lain. Kalau kan untuk usaha dan maju usahanya masuk akal, Mas. Tapi yang saya tahu dan banyak ini fenomena sebenarnya. Ruko itu hanya diagunkan ke bank untuk dapat usaha yang lain dan banyak seperti itu. Jadi terbangun ruko bukan berarti jadi maju, ya, bukan maju bahwa industrinya atau UMKM-nya atau bisnis ininya jadi maju, kan enggak. Bisa jadi itu adalah si pemiliknya itu diagunkan untuk dapat pinjaman untuk proyek yang lain. Ya misalnya. Itu sebenarnya sah-sah saja, ya. Tapi akan menjadi persoalan jika itu menjadi modus orang untuk bangun ruko dan akhirnya kita betul-betul menjadi kota ruko yang tidak ada karakternya. Kota ruko yang tanpa karakter, akhirnya kita tercerebut dari akar. Jadi lambang Siger itu tidak bisa menandakan bahwa kita itu kuat, kita itu betul-betul melestarikan budaya Lampung, itu tidak. Bukan ornamen seperti itu yang kita butuhkan. Kita tidak butuh ornamen itu, juga tidak butuh misalkan patung-patung
pengantin itu. Yang kita butuhkan adalah kalau terkait dengan budaya atau terkait dengan seni ya, bagaimana pemerintah kota melestarikan budaya Lampung lah, misalkan seperti itu. Mulai dari Lebih ke substansinya lah. karakter manusianya, Ya. peradabannya dan sebagainya. Tapi kembali ke ruko tadi ya, memang benar sekarang ini ruko itu hanya sebagai aset investasi ya. Kan terbukti banyak ruko yang kosong. Ternyata. Tutup. Di situ ada tulisan disewakan, hubungi nomor sekian. Disita BPN. Artinya ruko itu kan sebetulnya mereka bangun ruko itu memang nggak niat untuk bisnis, karena memang untuk disewakan. Dan yang jadi persoalan yaitu tadi bolak-balik, ada apa sebetulnya di balik ruko itu? Nggak usah jauh-jauh, di dekat sini. Ada apa sebetulnya di balik ruko? Yang paling real saya tahu, ada izin mendirikan bangunan dan ada duit yang masuk. Itu yang paling real. Paling nyata kan itu kan. Oke, sebelum melebar kemana-mana, kita kembali ke soal banjir sampah. Akhirnya kesimpulan Mas Oyo seperti apa? Hampir 1 jam atau sudah 1 jam? Ya, kesimpulan saya, kita akan tetap terpuruk, banjir akan selalu berulang, akan terus berulang setiap tahun, seolah menjadi ritus atau menjadi kebiasaan kita, kalau tidak ada kemauan yang kuat dari pemerintah kota. Pemerintah kota itu tidak hanya wali kota, tapi juga DPRD. Audit perlu dilakukan. Audit menyeluruh menurut saya perlu dilakukan. Dari audit itu, pemerintah kota itu membenahi hal-hal yang berkaitan dengan persoalan lingkungan, terutama masalah banjir, bagaimana mengatasi masalah sungai di Lampung, seperti itu. Bagaimana Mas Win? Yang pertama, audit lingkungan. Yang kedua, AMDAL itu tolonglah betul-betul dilengkapi, jangan hanya sebagai formalitas ketika akan membangun sebuah bangunan atau hotel atau rumah sakit, betul-betul lah diperhatikan. Dan kita, kalau boleh kan, kalau saya bermimpi, ada loh daerah lain itu yang mereka impor sampah. Karena mereka punya alat, punya peralatan, punya insinerator, dia bisa memisahkan nanti sampah organik, sampah plastik, sampah anorganik. Kemudian untuk bisa dijual lagi untuk sebagai pupuk dan seterusnya. Ke depan kalau bisa, kalau saya boleh bermimpi, pengen suatu saat Bandar Lampung ini justru impor sampah dari luar daerah, karena memang sudah sangat kompleks sampah ini. Bukan hanya mengakibatkan banjir, tapi coba kalau kita lihat di TPA Bakung, tahu sudah berapa puluh meter itu sampahnya numpuk. Dan kita nggak tahu mau diapain itu sampah itu. Maksudnya impor sampah itu maksudnya untuk didaya gunakan atau diubah untuk menjadi sesuatu gitu ya, yang bernilai ekonomi gitu kan? Iya. Jadi sampah itu seperti di Bakung itu sampai sekarang kita nggak tahu mau diapakan. Mau dibuang ke laut atau kemana atau hanya sekedar dibakar. Bahkan rumah sakit kita itu, ini yang juga agak bahaya, sampah rumah sakit itu nggak tahu sampai sekarang dibuang di mana. Padahal itu harus setiap rumah sakit itu sebetulnya harus punya instalasi khusus. Kalau dia nggak punya instalasi khusus, sampah itu harus dikirim ke luar daerah. Tempo hari kan pernah ada ketika COVID, itu sampah dari rumah sakit di Bandar Lampung ini dikirim ke Tangerang. Kalau nggak salah. Dikirim ke Tangerang karena kita tidak punya insinerator rumah sakit kita. Jadi sampah-sampah infeksius segala macam itu dibuang aja, nggak tahu kita di TPA Bakung sana masyarakatnya seperti apa nanti kan. Ya kalau hanya sampah itu bisa mengurai dirinya sendiri, misalnya infeksi itu bisa habis di situ, ya nggak ada masalah. Ketika dia menulari warga sekitar gimana? Kemudian masuk ke laut, kemudian dimakan ikan, ikannya kita makan. Kita ingat tragedi Minamata ya di Jepang itu. Nah, kira-kira
inginlah suatu saat Lampung ini, Bandar Lampung jangan lama-lama. Bandar Lampung ini bisa impor sampah karena memang kekurangan sampah, gitu loh. Maksudnya sampah untuk diolah kembali ya? Itu diolah kembali tentunya. Oke, sudah kita tangkap ya. Jadi, saudara, sampah dan segala macam persoalannya bisa berakibat banjir. Ini bukan persoalan kecil, ini persoalan besar yang harus diselesaikan. Tidak boleh berlama-lama. Ya. Pemerintah, kami berharap anggota DPR yang kita pilih betul-betul mengawal ini, cari solusi. Kita tidak berharap sebenarnya ada wali kota yang sangat jenius, yang serba ahli. Kalau memang tidak mampu, bisa menggunakan tenaga ahli yang lain. Dan harus segera diaudit. Persoalan banjir, sampah, lingkungan yang berkaitan jelas dengan masalah perkotaan ini menjadi persoalan kita dari tahun ke tahun. Harus diaudit. Agar tahu persoalan realnya di mana, apa yang mesti dilakukan, solusinya ke depan bagaimana. Sehingga kota Bandar Lampung ini layak mendapat julukan Kota Adipura. Itu simbol kebersihan yang sampai sekarang patungnya masih ada di pusat kota ini. Demikianlah bincang-bincang kami. Saya Sabam Sinaga, Mas Oyos, dan Mas Widodo. Salam suar, sampai ketemu untuk isu-isu mendatang.